Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya pilih yaitu ingat panggilan Tuhan. Yesaya dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi untuk bangsa Israel. Mengingatkan, menyadarkan kembali bangsa Israel akan apa yang sudah mereka lakukan, kekeliruan, kesalahan, bahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil, keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang itu bisa menyakiti hati Tuhan, pemberontakan terhadap Tuhan, dan semuanya ada konsekuensinya. Nah, di tengah-tengah keberadaan, kehancuran, keterpurukan bangsa Israel, Yesaya hadir, dipanggil dan dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini dalam renungan kita ini bagaimana Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada bangsa Israel panggilan Tuhan bagi mereka sebagai umat pilihan itu sejak ataupun diberikan kepada Abraham. Dan Tuhan Allah itu membuat perjanjian dengan Abraham, sehingga panggilan Tuhan bagi umat Israel itu sebagai umat pilihan itu diawali ataupun diberikan kepada Abraham. Nah, dalam perikop ini, dalam pembacaan kita di ayat yang pertama, bagaimana Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel dari mana asal-usul bangsa ini ataupun panggilan Tuhan bagi mereka. Mengingat kembali, oh, saya ini adalah umat panggilan Tuhan. Mungkin lebih ininya adalah, oh, saya ini nenek moyang saya, yaitu Abraham, adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham. Kemudian yang selanjutnya, panggilan Tuhan kepada umat Israel itu adalah bagaimana mereka menjadi umat yang taat dan patuh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya memanggil dan memilih, tetapi Tuhan menyertai dan menepati janjinya kepada umat pilihannya. Di tengah-tengah keberadaan ataupun keadaan mereka seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan ataupun Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan Tuhan memberikan penghiburan itu kepada mereka, bahwa dikatakan kondisi Israel seperti apapun dia akan memulihkan reruntuhan dan menjadikan seperti Taman Eden. Ini berbicara tentang pemulihan daripada Tuhan. Dan pemulihan itu tidak akan pernah bisa terjadi tanpa adanya respon dari yang diingatkan. Nah, kita tahu bahwa Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali, menyadarkan kembali orang Israel. Dan tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada respon yang baik dari umatnya. Dan sebab itu janji pemulihan Tuhan bagi bangsa Israel itu hanya bisa terjadi kalau mereka merespon itu dengan baik dan kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan pun tidak akan pernah gagal bagi mereka, sekalipun mereka itu gagal menjalaninya sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Begitu juga seringkali juga dalam hidup kita bahwa janji panggilan Tuhan dalam hidup kita ini
tidak akan pernah gagal oleh kondisi apapun, oleh kondisi hidup kita, keterpurukan kita. Bahkan janji pemulihan Israel itu berbicara juga tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita dari dosa-dosa kita, dari hal-hal buruk yang ada dalam hidup kita, dan kita terus berproses di dalamnya. Dan Tuhan berjanji Dia akan memulihkan kita seperti Taman Eden, memulihkan reruntuhan-reruntuhan Israel. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Namun seringkali bahwa kita tidak menyadari akan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga kita menggunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang itu sifatnya menyenangkan diri atau hati kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa Paskah pada tahun ini, perayaan Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan kembali akan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita diingatkan kembali akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena panggilan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita adalah kita menjadi umatnya, dan kita menyadari bahwa kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita. Sekalipun sering kita gagal menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang taat dan patuh kepadanya, namun rancangan dan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk tetap percaya akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh bertanggung jawab atas semua apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Menjalani kehidupan dengan ketaatan kepada Bapa itu mencerminkan bahwa kita meresponi panggilan Tuhan itu dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan jemaat Epata Jabiren ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan para pendeta, vikaris, penatua, diakon yang Tuhan percayakan boleh melayani bergandengan tangan, melayani jemaat Tuhan bersama-sama. Kiranya Engkau ikat mereka dengan tali kasih yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan hati yang betul-betul boleh mengasihi Tuhan, dan mereka lakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Kau memberkati program yang mereka rencanakan, memberkati setiap keluarga yang ada, memberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Kiranya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.